Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmatnya pada saat ini kita dapat berjumpa kembali dalam kuliah pengembangan model pembelajaran bahasa Indonesia. Meskipun dilaksanakan secara daring, mudah-mudahan tidak mengubah esensi perkuliahan kita pada hari ini. Salawat dan salam kita tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kita selalu baik teman-teman. Tadi kelompok tiga yang akan memaparkan teori pembelajaran humanistik. Sebelum memaparkan, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Dalam kesempatan ini, saya bicara sekaligus moderator dalam diskusi kita pada siang hari ini. Saya ditemani oleh dua orang rekan. Silakan untuk memperkenalkan diri, dimulai dari tiga. Baik, terima kasih Kak Hermawan. Perkenalkan, nama saya Zahra Takia dengan NIM 2433160. Di sini saya akan menjadi salah satu materi dalam presentasi siang hari ini. Dengan Bicara selanjutnya saya persilakan kepada Elvi. Perkenalkan, nama saya Elvi Surfiana dengan NIM 2422721. Tapi saya Elvi untuk memanfaatkan waktu ya, materi pertama akan disampaikan oleh saya Jar. Bicara saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan siang ini saya akan coba memaparkan materi tentang pengertian dan hakikat dari teori belajar humanistik, gitu ya. Nah, konsep humanistik ini dalam pengertiannya berasal dari kata human atau human dalam bahasa Inggris yang berarti manusia atau manusiawi. Nah, menurut Pius Apatanto dalam Dahlan Al-Bahri dalam Kamus Ilmiah Populer menyebutkan bahwa human atau human berarti mengenai manusia atau cara manusia. Nah, dalam ilmu psikologi humanistik diartikan sebagai suatu pendekatan yang menekankan usaha melihat orang sebagai makhluk-makhluk yang utuh. Dalam artian, jadi manusia ini adalah organisme, gitu ya, dengan memusatkan diri pada kesadaran subjektif, kemudian meneliti masalah-masalah manusiawi yang penting serta memperkaya kehidupan manusia. Jadi secara singkat, pendekatan humanistik ini dalam pendidikan menekankan pada perkembangan yang positif, gitu ya. Nah, pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya serta mengembangkan kemampuan tersebut. Nah, teori ini memiliki gagasan dan konsep yang dapat membantu guru dalam meningkatkan perkembangan siswa. Kemudian ide dari teori humanistik ini dapat membantu guru dalam membentuk elemen untuk pembelajaran siswa seperti model pembelajaran yang akan digunakan seperti apa, misi dan visinya seperti apa, kemudian pemilihan materi yang akan diajarkan, dan ketika akan mengoreksi atau mengevaluasi teori ini akan digunakan. Seperti itu. Lanjut slide-nya. Nah, apa tujuan dari pembelajaran humanistik ini? Jadi yang pertama adalah teori belajar humanistik ini adalah memanusiakan manusia tentunya, sehingga seorang individu itu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Jadi pendidik harus mampu mengarahkan atau menjadi seorang fasilitator tanpa ikut campur terlalu dalam, sehingga proses pengendalian diri peserta didik itu tujuan pembelajaran. Next, Kang. Nah, ini adalah
manfaat dari teori pembelajaran humanistik ya. Pertama adalah mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui, kemudian menjadi baik karena sudah mengetahui. Kemudian yang kedua adalah membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis, kemudian mampu menjadikan individu sebagai insan yang menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Kemudian mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Baik, terima kasih pada saudara yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya materi akan dilanjutkan terkait dengan karakteristik teori belajar humanistik yang akan disampaikan oleh saudara Erti. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik teori belajar humanistik. Yang pertama, memprioritaskan perspektif diri pada setiap diri individu. Nah, yang pertama, memprioritaskan perspektif diri pada setiap diri individu. Jadi, sebagai pengajar harus mengetahui kemampuan kemudian memprioritaskan perspektif diri pada setiap diri individu. Jadi sebagai pengajar harus memperhatikan kemampuan afektif dari siswa, emosinya, motivasi. Jadi tidak hanya memperhatikan kognitif saja. Yang kedua, mendahulukan peningkatan dalam self control. Jadi peningkatan dalam self control ini, pembelajaran humanistik ini bertumpu pada peserta didik. Jadi peserta didik harus mengetahui kelemahan dan kekuatan dalam dirinya dan kemampuan dalam dirinya. Nah, yang ketiga, mementingkan peranan kognitif, pengetahuan, dan afektif. Nah, kepentingan peranan kognitif dan afektif ini harus seimbang. Jadi tidak hanya kognitif saja, tetapi afektif dari sikap, motivasi, kemampuan, dan perilaku itu harus juga diperhatikan. Yang keempat, mementingkan adanya pengenalan diri dan self-image. Yang kelima, memfokuskan pembelajaran pada tekad dan motivasi pribadi siswa. Pada poin kelima ini berhubungan pada poin kedua, yaitu mendahulukan peningkatan dalam self-control. Jadi, siswa harus mengetahui kekuatan dirinya, kemampuan dirinya, dan kelemahan dirinya. Nah, yang keenam adalah mengutamakan siswa sebagai pribadi yang unggul. Jadi pembelajaran humanistik ini mengutamakan siswa sebagai pribadi yang unggul. Selanjutnya ada yang ketujuh adalah memprioritaskan ilmu pengetahuan dasar dan pengalaman. Nah, ini pengajar atau guru itu harus memprioritaskan ilmu kognitif yang dihubungkan dengan pengalaman dari siswa atau peserta didiknya. Nah, yang kedelapan, menekankan pentingnya emosi dan perasaan. Nah, penting bagi guru untuk mengetahui emosi dan perasaan siswanya pada saat akan belajar. Jadi di teori humanistik ini guru ketika akan memulai pembelajaran harus bertanya bagaimana perasaannya. Bisa dengan bertanya perasaan dari pikiran mengenai dirinya sendiri. Artinya guru tingkat pikiran mengenai dirinya sendiri. Nah, yang ke-10 adalah mengutamakan insight, pengetahuan atau pemahaman terhadap apa yang dipahaminya. Nah, yang dipelajarinya. Jadi, yang ke-10 ini adalah pengetahuan, pemahaman itu harus diutamakan
sesuai dengan pemahaman dari siswanya. Jadi guru harus menerima sesuai dengan pemahaman apa yang diterima oleh siswanya. Nah, yang ke-11, memahami perilaku dari sudut pandang pelakunya, bukan pengamatnya. Nah, sebagai guru harus mengenali perilaku siswanya. Nah, seperti mengenali emosinya seperti apa, perasaan dalam belajarnya seperti apa. Nah, itu harus dikenali oleh Kemudian yang ke-12 adalah mementingkan kemampuan peserta didik untuk menentukan bentuk tingkah laku yang positif. Nah, mementingkan kemampuan peserta didik untuk menentukan bentuk tingkah laku positif ini dengan tadi guru harus memahami karakter muridnya. Nah, kemudian siswa juga harus memahami kekurangannya, kemudian kelebihannya apa. Nah, sehingga kemampuan peserta didik ini bisa dapat membentuk tingkah laku yang positif. Pandangan dari Kolb. Nah, pandangan Kolb ini tentang belajar dikenal dengan belajar 4 tahap. Yang pertama, tahap pandangan konkret. Nah, tahap pandangan konkret ini siswa hanya belajar, siswa belajar dengan mampu mengalami sesuatu kejadian. Jadi belajar itu dikaitkan dengan pengalaman awal siswanya. Nah, yang kedua adalah tahap pengamatan aktif dan reflektif. Nah, jadi siswa itu harus dibimbing oleh gurunya untuk memahami, memikirkan, dan mengamati apa yang akan dipelajarinya pada saat hari ini. Nah, yang ketiga adalah tahap konseptualisasi. Tahap konseptualisasi adalah guru harus bisa menghubungkan pembelajaran dari teori yang pernah dialami oleh murid. Nah, jadi ini ada hubungannya kaitannya dengan pandangan konkret tadi. Jadi dihubungkan dengan pembelajaran yang harus dihubungkan dengan pengalamannya. Yang kemudian yang keempat adalah eksperimentasi aktif, yaitu mengaplikasikan suatu aturan baru di lingkungan baru. Nah, kemudian dari Honey dan Mumford yang menggolongkan orang belajar ke dalam 4 macam, aktivis, reflektor, teoris, pragmatis. Nah, kelompok aktivis ini adalah orang yang terbuka. Jadi ketika diajak diskusi, mudah menerima dan menyampaikan pendapatnya. Jadi sehingga mudah diajak dialog. Nah, dan juga suka terlibat dalam pengalaman yang baru. Kemudian reflektor. Reflektor ini siswa yang mulai memahami dan bisa memikirkan, memahami, mengamati suatu kejadian. Nah, kelompok teoris ini adalah kelompok siswa yang sangat kritis, suka analitis, tapi tidak suka dengan pendapat. Nah, kalau pragmatis, ini pengajaran diajarkan dengan karakter siswa yang tidak suka bertele-tele, menaruh perhatian pada hal-hal yang praktis, teoritis, dan filosofis. Nah, kemudian dari Habermas. Habermas ini mengatakan belajar itu baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya dengan membagi 3. Belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Belajar teknis ini adalah siswa, jadi guru mengajarkan siswa jadi menghubungkan materi pembelajaran dengan lingkungan, sesuatu masalah yang terjadi di lingkungan. Kemudian belajar praktis atau practical learning. Ini siswa belajar dengan orang lain, kemudian dengan lingkungannya. Nah, belajar emansipatoris ini mempelajari kultural dari suatu lingkungannya. Nah, kemudian dari Bloom dan Cardwell yang terakhir. Bloom dan Cardwell lebih menekankan perhatiannya pada yang mesti dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajarnya. Nah, Bloom dan Cardwell ini mengelompokkan menjadi 3. Ada domain kognitif, psikomotor, dan afektif. Nah, kognitif itu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, sementara psikomotor ini belum mengatakan bahwa harus mengenalkan peniruan. Jadi guru itu harus mengenal siswanya dalam pembelajaran itu, bagaimana caranya untuk meniru, menggunakan ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Nah, sementara afektif itu guru harus mengenalkan pengenalan, merespon penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman.
langkah yang bisa kita lakukan untuk melakukan pembelajaran pertama kan tujuan-tujuan dari pembelajaran. Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita itu harus sudah memetakan tujuan-tujuan pembelajaran. Kalau misalnya dalam kurikulum 2013 itu ada yang namanya KD. Nah, tujuan-tujuan pembelajaran itu bisa kita lihat dari kompetensi dasar yang akan kita sampaikan kepada peserta didik yang kemudian dijabarkan dalam tujuan-tujuan pembelajaran. Kemudian kita menemukan materi-materi sudah menentukan materi-materi pembelajaran. Nanti dan tentunya itu harus relevan dengan tujuan-tujuan pembelajaran supaya tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan tersebut bisa tercapai. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi kemampuan awal dari peserta didik. Adalah hal yang memang sudah digaungkan oleh pemerintah itu jadi sebelum pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik itu seperti apa supaya kita sebagai seorang guru itu bisa memetakan materi-materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan awal dari peserta didik. Maka misalnya peserta didik A sudah siap untuk belajar materi baru atau belum. Kemudian yang keempat ada mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang dapat melibatkan peserta didik agar pembelajaran bisa menjadi aktif. Nah, karena teori humanistik ini menekankan keterlibatan peserta didik, jadi kita harus mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang dapat melibatkan peserta didik agar pembelajaran ini bisa menjadi aktif. Misalnya kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ada pembelajaran drama, bermain peran yang melibatkan peserta didik. Kemudian merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media pembelajaran yang mendukung pembelajaran. Nah, kita juga harus merancang fasilitas belajar supaya fasilitas yang kita akan gunakan itu bisa mendukung ketercapaian dari tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah apakah lingkungannya seperti apa, apakah memungkinkan atau tidak, media pembelajarannya juga seperti apa. Gitu. Kalau misalnya di sekolah itu ada proyektor, kita mungkin bisa memanfaatkan proyektor. Kalaupun tidak ada, kita harus mencari alternatif lain yang memungkinkan kita sebagai seorang guru itu memberikan pembelajaran itu secara maksimal kepada siswa. Kemudian ada membimbing siswa untuk mengaplikasikan konsep-konsep baru pembelajaran pada situasi yang nyata. Nah, ini kita bisa menerapkan pemahaman-pemahaman baru seperti apa sih tujuan yang kita harus sampaikan kepada peserta didik. Nah, mengapa misalnya kita harus belajar yang namanya surat dinas atau misalnya surat lamaran pekerjaan. Nah, mengaplikasikan konsep-konsep baru di sini kita bisa menerangkan kepada peserta didik bahwa misalnya nanti setelah peserta didik lulus dari kelas 12 mungkin melanjutkan kuliah atau ada yang kerja dan tentu saja kalau harus melamar ya. Nah, melamar ini kan memerlukan yang namanya surat lamaran pekerjaan. Kemudian di sini ada membimbing siswa untuk memahami hakikat, makna, dan pengalaman belajarnya. Nah, jadi di sini siswa dalam teori humanistik itu harus diarahkan supaya mereka itu paham dengan apa yang mereka pelajari, maknanya apa, dan pengalaman belajarnya apa. Dan yang terakhir, langkah-langkah yang bisa kita terapkan dalam teori humanistik adalah mengevaluasi proses hasil belajar. Nah, untuk mengevaluasi proses hasil belajar ini, itu ada tiga ya teman-teman. Ada evaluasi untuk pembelajaran, evaluasi dalam pembelajaran, dan evaluasi setelah pembelajaran. Evaluasi sebelum pembelajaran itu kita tadi ya untuk mengidentifikasi kemampuan awal dari peserta didik. Nah, dalam proses pembelajaran itu mengukur sejauh mana pembelajaran yang kita lakukan itu bisa diterima oleh peserta didik atau peserta didik paham atau tidak dengan apa yang kita sampaikan. Misalnya kita bisa bertanya kepada peserta didik setelah menjelaskan untuk apakah ada yang mau ditanyakan atau misalnya ada yang tidak mereka ketahui atau bisa juga kita mengajukan pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh kita kepada peserta didik. Nah, untuk mengetahui hasil belajar atau evaluasi belajar itu biasanya dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian
dari tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan sebelum pembelajaran. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori pembelajaran humanis. Yang pertama, menekankan pada kelebihan dari teori humanistik yang pertama, yaitu adalah menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Nah, pembelajaran humanistik menekankan pentingnya pembentukan kepribadian yang utuh dan sehat. Dalam pendekatan ini, proses belajar tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan aspek emosional dan moral individu. Nah, hal ini dapat membantu peserta didik memahami diri mereka sendiri, mengenali nilai-nilai pribadi, dan membentuk hati nurani yang kuat. Dengan demikian, mereka dapat mengembangkan sikap positif yang mendukung pertumbuhan pribadi dan sosial. Selain itu, kelebihan dari teori humanistik ini bisa menunjukkan minat seseorang untuk terus belajar. Mengapa? Karena pendekatan humanistik dalam pembelajaran berfokus pada kebutuhan dan minat individu yang berperan penting dalam meningkatkan motivasi intrinsik mereka. Dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi topik yang relevan dengan minat mereka, proses belajar dengan lebih menyenangkan dan berhasil. Nah, kalau kita telusuri lebih dalam, gitu, itu yang mungkin sedang diterapkan dalam kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka itu sudah tidak ada lagi yang namanya penjurusan kebebasan untuk menentukan minat mereka. Kalau mereka memang minat dalam ilmu sosial, mereka bisa mengambil yang berkaitan dengan ilmu sosial ataupun sebaliknya. Kalau mereka memang berminat dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan IPA, mereka boleh mengambil itu. Kalau tidak juga tidak menjadi masalah. Kemudian yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti atau pengalaman yang bermakna. Nah, pembelajaran humanistik menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses belajar dengan melibatkan peserta didik dalam kegiatan praktik dan refleksi. Nah, mereka dapat menghubungkan teori dengan praktik nyata. Pengalaman semacam ini membantu individu memahami konsep secara lebih mendalam dan melihat relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi, pembelajaran yang diterapkan dalam teori humanistik itu harus mengandung pengalaman yang bermakna kepada peserta didik supaya peserta didik itu bisa mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di selama proses pembelajaran. Kemudian yang keempat ada menumbuhkan kreativitas individu. Nah, pendekatan humanistik dalam pembelajaran memberikan ruang bagi peserta didik untuk bereksperimen dan mengeksplorasi diri tanpa takut akan kegagalan atau bebas mereka. Karena seperti yang tadi dijelaskan oleh profesor sebelumnya bahwa teori humanistik itu pada intinya bagaimana kita memanusiakan manusia. Nah, manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai kreativitas mereka. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang guru mendukung kreativitas peserta didik. Yang kelima, itu adalah bisa mengubah sikap dan pola pikir ini. Teman-teman, pembelajaran humanistik mendorong individu untuk melakukan refleksi diri dan mengevaluasi asumsi serta keyakinan dalam diri. Jadi, dalam teori humanistik ini kita bisa melakukan refleksi diri setelah proses pembelajaran untuk melihat seperti apa atau apa yang mereka rasakan selama proses pembelajaran. Kemudian, semakin lama seseorang pembelajar bisa mencapai aktualisasi diri dengan baik. Nah, salah satu tujuan utama pembelajaran humanistik adalah membantu individu mencapai aktualisasi diri, yaitu realisasi penuh dari potensi dan bakat yang. Kemudian ada yang terakhir dari kelebihan teori humanistik ini adalah menjadikan manusia yang bebas. Nah, karena tadi yang disampaikan adalah memperlakukan manusia selayaknya manusia, maka dalam teori humanistik ini ditekankan juga yaitu bagaimana membentuk atau menjadikan manusia yang bebas. Selanjutnya adalah kekurangan dalam pembelajaran menurut teori humanistik. Nah, kekurangan yang pertama, bagi siswa yang memiliki kecenderungan pasif dan kurang inisiatif, yang belajar akan tertinggal dalam. Kenapa? Karena teori humanistik mengembangkan bakat individu masing-masing. Gitu. Orang itu tidak memiliki inisiatif, tidak mau bertanya, enggan mengerjakan tugas yang diberikan,
dan berkolaborasi, tentu saja mereka akan memiliki kecenderungan pasif dan kurang inisiatif dalam belajar. Mereka juga akan tertinggal dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah penerapan teori belajar akan tersedat bila siswa tidak didukung dengan motivasi. Nah, motivasi dan lingkungan yang baik ini sangat berpengaruh selama proses pembelajaran, terutama dalam teori humanistik. Nah, ketika kita berbicara motivasi dan lingkungan, itu bisa berasal dari faktor internal ataupun faktor eksternal peserta didik itu sendiri. Nah, kalau misalnya terlihat kurang motivasi atau lingkungannya kurang baik, sebagai guru kita harus terus semangat memberikan motivasi kepada peserta didik supaya mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian yang ketiga, itu adalah penerapan teori akan susah untuk aktualisasi dalam bentuk dan dalam berbagai konteks. Apa? Karena pembelajaran humanistik ini menekankan individualisasi pada tidak yang sedang dijalankan oleh kontennya seperti apa dalam ini juga harus diperhatikan supaya peserta didik itu bisa mengaktualisasikan mereka, aktualisasi dirinya. Kemudian bagi siswa yang malas untuk mendalami potensi diri mereka akan tertinggal dalam apa? Karena pendekatan ini mengandalkan kesadaran dan dorongan dari individu berkembang. Peserta didik yang kurang termotivasi atau tidak ingin mendalami potensi diri mereka cenderung pasti akan tertinggal. Tidak hanya tekanan eksternal yang cukup dapat membuat mereka semakin nyaman dalam ketidakaktifan mereka. Selanjutnya yang kelima, interpretasi teori humanistik membuat saya cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Mengapa? Karena teori humanistik itu menekankan pada pemenuhan kebutuhan individu dan pengembangan diri mereka. Ada kemungkinan peserta didik menjadi lebih fokus pada diri mereka dibandingkan dengan memilih untuk bekerja sama dengan orang lain. Kemudian yang keenam, peran guru dalam pembentukan karakter juga akan semakin berkurang karena dalam pendekatan ini guru ini tidak berperan sebagai seorang pengajar, tapi sebagai fasilitator daripada sumber pengetahuan utama peserta didik. Kemudian yang terakhir itu ada faktor dari kesuksesan pembelajaran lebih berpengaruh atas tindakan siswa sendiri. Nah, keberhasilan pendekatan humanistik ini lebih bergantung pada inisiatif dan tindakan siswa itu sendiri. Jika siswa itu tidak proaktif dalam mencari ilmu dan mengembangkan diri, maka mereka akan kesulitan dalam mencapai hal yang optimal. Tetapi sebaliknya, ketika mereka ada kemauan, memiliki motivasi, semangat untuk belajar, mereka berikutnya teman-teman ada beberapa hadis dan ayat Al-Quran pembelajaran humanistik. Yang pertama itu adalah dari hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kemudian ada juga tolabul ilmi fardhatun ala kulli. Nah, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, ini ada juga ya, pas tabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Jadi, ada lagi ya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan teori pembelajaran humanistik. Yang pertama itu ada dari Quran Surat Al-Isra ayat 17 yang akan dibacakan oleh artinya ya, kami ya anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, apa kaitannya dengan teori pembelajaran humanistik? Yang pertama, pendidikan humanistik dalam surat Al-Isra ayat 70 menjelaskan bahwa Allah memuliakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk ciptaannya yang lain. Atau secara sarkasnya mungkin bisa seperti ini. Allah saja memuliakan manusia sebagai manusia. Kenapa kita sebagai manusia tidak bisa memuliakan manusia sebagai manusia? Itu seperti itu. Kemudian seluruh manusia memiliki kedudukan serta kesetaraan yang sama di hadapan Allah
Dan terakhir, posisi perbedaan hanya dapat terlihat dari tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang di hadapan Allah. Selanjutnya, PRT atau Tejara, silakan mau menambahkan. Mau. Ya, saya bacakan saja ya. Selanjutnya ada dari surat Al-Hujurat wa unsa wa jalanakum su'uban wa qaba ila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Nah, kaitannya dengan teori pembelajaran humanistik dalam surat Al-Hujurat ayat 13, terutama dalam bingkai ilmu pendidikan Islam, merupakan suatu sistem kemanusiaan manusia yang unik, mandiri dan kreatif. Memandang manusia sebagai manusia, yaitu makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu, dan membangun karakter manusia dalam diri manusia yang menghargai harkat dan martabat manusia, yang manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Baik teman-teman, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu diskusikan, saya silakan. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang pada Bapak Herudin yang sedang muncul. Selamat datang, Bapak. Ya, baik, terima kasih. Saya mengapresiasi kelompok penyaji pada pertemuan hari ini yang keempat, ya adalah AA Hermawan, dan juga nanti BAP di approve ya AA ya. Nah, saya tadi juga mendengarkan Anda secara panjang lebar, secara lebih mendalam, secara lebih tajam Anda menyampaikan ihwal teori pembelajaran humanistik yang tentu saja ini akan relevan dengan bidang kita ya, bidang keilmuan untuk bidang humaniora, bahasa, sastra, dan pendidikan ya, budaya. Jadi kita ingin bagaimana manusia dimanusiakan ya. Jadi intinya bahwa namanya pendidikan adalah memanusiakan manusia. Bukan hanya kita mengajarkan ihwal kecerdasan, ansih, melainkan bagaimana orang membentuk pribadi yang utuh tadi ya. Orang punya motivasi, yang punya sikap, punya teladan, punya karakter, dia punya kelebihan tadi ya. Dia harus humanis ya. Demikian juga dari konsep, model, teori, dalil, teorema ya. Nah kita bagaimana kan saudara kelompok penyaji sudah memaparkan ihwal kelebihan juga kekurangan di teori ini. Tentu saja dengan disertai argumen dasar, tadi kan Anda juga menyitir dari beberapa ayat Al-Quran ya, di surat Al-Hujurat ayat 13, benar kan itu kan bagaimana orang kan harus manusia kan. Kalau saja kan ya jangankan kita manusia, malaikat saja kita hormat pada manusia itu kan, harus menyembah. Karena kan ya manusia diberikan akal, hati, pikiran, bahasa ya. Berbeda halnya dengan makhluk lainnya. Kalau malaikat hanya hati saja mereka, tapi mereka tidak diberikan dengan akal ya. Mereka manusia saja, tapi manusia kan. Demikian juga yang namanya jin dan setan kan mereka hanya diberikan dengan dengan apa akal saya mungkin ya bisa mengeluarkan lagi itu kan manusia kan makhluk yang sempurna. Walaqad karomna bani Adam ya. Dan kami sempurnakan manusia sebagai anak Adam tadi kan sempurna manusia tadi kan ya. Baik fisik, lahiriah ya, rohaninya, jasmaninya, akal, pikiran, bahkan juga kita berbahasa ya. Mungkin ya hewan ya ada juga hewan bisa berbahasa tapi kan dari manusia kan mana paling sempurna tadi. Makanya itu cocok karena bisa mengembangkan dari manusia gini. Kita ingin bagaimana tadi manusia li ta'arofu, saling mengenal ya. Pasti mengenal kan namanya mana ada sandi-sandinya, ada tanda-tanda itu dengan simbol-simbol bahasa tadi kan. Ini Elvi dari mana ya, Azhar dari mana. Kan ada Waroji di Kirana semua ya. Itu kan ada tanda-tanda. Ada nama-nama kan. Tidak sembarangannya namanya AA Hermawan pasti ada nama orang tua tadi kan, tidak sembarangan tidak kenal kan. LP masa tidak punya nama manusia kan juga diperoleh Tuhan ya, mungkin ibu ya sudah melahirkan LP ya, itu nama yang baik-baik ya. Ada nama juga kan, kata Shakespeare apalah ada sebuah nama itu katanya, betul ya, punya nama kan, itulah namanya bahasa kan. Ini pun oleh namanya de Saussure ya, bahasawan Prancis ya, tahun 1918 ya, itu disanakan di Bonn Lewunya
tentang nama tadi ya, bukunya juga Bloomfield Language mungkin itu udah baca kan namanya demikian Adam kan diajarkan ini untuk masalah bahasa tadi kan itu kan kita luar biasa bahasa ini kan. Nah, itu bisa mengenal nama dari mana asalnya mengapa terus berkembang ya. Kita terus mengembangkan konsep teori belajar humanistik ini kan. Ini orang harus terus ya bagian orang berkomunikasi apa ini anak kalau kajian di Al-Quran ada 6 ciri ya. LV itu ada 6 ciri yang berbahasa santun. Ada namanya teori politeness ya. Coba ya tentang baca coba Karin atau A politeness ya Diara baca tuh Diara ini ya politeness ya apa politeness tuh kesantunan ya dan ai mana ai nugalis mana ai nugalis ai nugalis tuhnya ai ya barang Sumedang ai nugalis kan ada ya tentang teori politeness tentang kesantunan ada yang melakukan tadi itu ya perlu ya mana tuh bisa ai coba banyak atau kira Karin mana atau boleh nyalain Anzar ya boleh atau Elvi silahkan ya baca tadi ya ada tentang teori nah berbahasa yang santun ada tuh ya nah ada apa coba apa saja yang menkomen apa anak Eh, yang tuh apa yang pertama itu ada Martin kebijaksanaan. bukan itu mah teori-teori pragmat ini mah yang dalam Oh, beda Al-Quran lagi. ada enam enam komponen tentang kesantunan itu pertama apa tuh apa kesantunan berbahasa dalam Al-Quran Kaulan sadida yang itu kan nah itu apa yang pertama tuh apa maksudnya apa artinya A tuh harus berbahasa ada yang namanya apa artinya kolong sadida kaulan sadida, perkataan apa artinya berbahasa berbicara dengan perkataan yang benar. nah benar kan sekarang banyak ayah orang berbicara curang, hoax begini tidak boleh kita ya. Seorang bahasa harus kita berbicara dengan benar, dengan jujur kan. Nah, perlu ya. Apa yang kedua? Ah, tuh, coba saya lagi. Apa yang kedua? Kaulan makrifat, Nah, berapanya? Berbicara yang perkataan yang baik, Pak. nah, kan bahasa yang baik, benar. Kalau pusat bahasa baru tahun 70-an ya, mengembangkan bahasa yang baik dan benar. Al-Quran sudah bicara 14 abad yang lalu ayah. Kita kan Ya, berbahasa yang baik, benar di situ sebenarnya. Ma'ruf baik ya, bijaksana. Apalagi yang ketiga. kaulan lagi, Nah, apa tuh? perkataan yang lemah lembut. Nah, ya harus komunikasi ya. Jangan suka marah itu aja kalau bagi orang menyebut orang lain kan kita dakwah pendidikan ya itu. Nah, apa lagi? Yang keempat. Kaulan baligo, Nah, perkataan berbekas. apa? Berbicara. Perkataan yang berbekas. Nah, yang bekas yang berpengaruh bermakna ya. Jangan asbun omong kosong ya. Nah, ketawa kecil gitu. Nah, nggak benar kita harus itu yang bermakna itu kan. Apalagi yang kelima. Kaulan karima, Nah, perkataan yang mulia, Pak. mulia ya menyentuh hal yang nabi kan maksudnya orang apa saya belum termasuk dari besok ya lusa ya kemarin kita harus yang mulia mulia ya itu LV nya harus yang jadi mulia orang bermakna ya bermanfaat ada yang terakhir apa yang keenam Kaulan maisuro, nah apa yang sudah perkataan yang pantas. nah gitu kan itulah 6 kunci di Al-Quran artinya itu juga kaitan dengan manusia itu kan yang baik yang bahasa yang benar yang baik, yang jelas, ya menyentuh perhatian, ya bermakna, fungsional. Orang itu maksudnya kan berbahasa kan. Nah, untuk nanti kan bermanusia kan. Kalau orang bahasanya wah marah gini kan orang kan harus hati-hati ya. Apalagi suka memfitnah, gibah, namimah kan. Sekarang mah perundungan, ya persekusi itu hati-hati ya. Kita harus bersiang tadi jelas dia itu jadi harus manusia. Mak, ulangnya kembangannya sebagai ilmuwan, sebagai orang terpelajar ya Elvia, Anzar semua kan harus kembangkan tadi ya. Itulah dari teori belajar humanistik kita banyak kita mengambil pelajaran ya ada banyak pesan moral yang bisa kita ambil ya kita kaji berbagai sumber tadi kan nanti apalagi anak kalau mengkaji dari sumber-sumber hasil penelitian mungkin ya baca juga disertasi Pak Sufyan Sauri ya tentang itu ya bisa dibaca ya baca tentang tadi kesantunan atau juga ada Prof. Amidun Aziz yang sekarang kepala Perpusnas Jakarta ya itu baca juga tentang politeness di Australia itu tentang teori kesantunan banyak tentang itu orang sudah mengkaji masalah kesantunan itu hubungan manusia itu ya. Baik, silakan ada mungkin itu nomor saya katakan buat saya. Silakan tadi ada siapa ya? Diadora siapa tuh? Diadara ya. Yang sudah Nova silakan. Ngomong acung silakan. Memberikan silakan. Silakan. Cek apakah suara saya terdengar jelas? Ya jelas. Jelas, Nova jelas. silakan. Baik, izin bertanya. Tadi dijelaskan tentang karakteristik teori humanistik.
Dan saya melihat ada dua hal yang disoroti di sana, itu mengutamakan tentang pengetahuan dan juga mengutamakan tentang kontrol diri. Nah, di antara dua hal itu, manakah yang lebih menjadi prioritas? Karena humanistik itu kan intinya adalah memanusiakan manusia, tapi di dalam karakteristiknya ternyata juga mengutamakan pengetahuan. Jadi, yang mana yang lebih utama dalam teori ini? Terima kasih. Terima Ya. kasih. Saya coba sampai dulu mungkin dari teman-teman lain ada yang lain juga. Karina, Nevin, dan hari kemudian bisa Raif atau sini kebanyakan dari dia dari Nova atau dari Nova itu dalam karakteristik teori humanistik itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu terkait dengan pengetahuan dan yang satu lagi itu adalah kontrol diri. Nah, mana yang paling penting menurut teori humanistik seperti itu ya, saudara? Kan jawab oleh siapa? Sejarah atau TRT dulu? Sejarah silakan mungkin nanti saya atau RT akan menambah. Baik, saya akan mencoba untuk Baik, untuk pertanyaan dari Kadara, tadi adalah di dalam karakteristiknya itu kan mengutamakan kognitif juga, tetapi karena humanistik itu kan kemanusiaan ya, jadi mendahulukan kemampuan atau pengetahuan. Nah, dalam teori humanistik ini, pengetahuan maupun kemampuan itu harus sama-sama, jadi saling berkaitan. Nah, karena humanistik tadi tentu kemampuan yang pertama. Nah, kemudian setelah kemampuan adalah pengetahuan. Karena di humanistik ini menekankan pada potensi individu untuk tumbuh dan berkembang. Nah, artinya kemampuan untuk memahami siswa, kemudian juga jadi harus membuat pembelajaran itu menjadi lebih bermakna. Nah, jadi kehadiran, jadi di dalam teori humanistik ini harus menghargai keberadaan siswa sebagai sebagai siswa, sebagai pelajar. Nah, jadi guru harus menghargai keberadaan siswanya gitu. Jadi sehingga eh, kemampuan dan pengetahuan itu saling berkaitan. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Secara holistik. Tapi saya mungkin akan sedikit menambahkan ya. Kalau ditanya mana yang lebih penting tentang humanistik terkait apa yang saya pahami, keduanya itu sama-sama penting. Tapi kalau ditanya mana yang lebih penting, itu adalah kontrol diri dan pengetahuan itu apakah menjadi tidak penting, bukan berarti menjadi tidak penting, penting, tetapi bukan menjadi yang utama. Karena dalam teori humanistik, kontrol diri itu lebih utama karena memungkinkan peserta didik itu untuk terus belajar, mengadaptasi, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang mereka yakini dari proses pembelajaran. Nah, maksudnya itu pengetahuan itu tetap penting tanpa kontrol diri yang baik, tanpa kontrol diri yang bagus, pengetahuan bisa menjadi kurang bermakna dan sulit diterapkan dengan baik. Seperti itu mungkin saudara. Baik, terima kasih atas jawabannya. Teman-teman yang tanya
Mungkin dari Bapak penguatan Bapak. Pak Jara mau menambahkan silakan Pak Jara. Ya, baik. Terima kasih. Ada suaranya? Ada suara. Oke. Jadi saya menambahkan ya. Jadi dalam teori humanistik ini kita melihatnya tidak bisa sepotong-sepotong. Apakah itu pengetahuan, apakah itu kemampuan, begitu ya. Jadi kita melihatnya itu harus secara holistik, secara keseluruhan gitu. Nah, kita bisa apa namanya antara pengetahuan dan kemampuan itu dianggap penting, tapi lebih sebagai alat berproses untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk aktualisasi diri dan pengembangan pribadi gitu. Jadi memang keduanya harus saling keterkaitan gitu. Jadi tidak bisa harus pengetahuan lebih unggul atau misalnya kemampuan dulu yang lebih unggul, tidak bisa seperti itu kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ya, halo, ya. Jadi ini ya, bagus ya. Jadi bukan berarti dalam humanistik tidak boleh ada aspek pengetahuan ya. Dimanapun orang namanya baik di bidang-bidang apa humaniora, di bidang mungkin ya sosial budaya, sains, teknologi, tetap aspek pengetahuan akan muncul di mana-mana. Hanya mungkin ya bagaimana proporsi tadi beban pengetahuannya. Orang bisa serta-merta dia bisa berbahasa dengan baik, dengan jelas, dengan benar, dengan santun, manakala juga pilihan kata dia harus tepat. Nah, berarti aspek pengetahuan ya, bagaimana orang memilih kata yang benar, memilih kata yang jelas, memilih kata yang baik, kan harus benar ya, aspek pengetahuan itu muncul ya. Itu mungkin ya. Baik, AA, hari ini kita akan belajar. Nah, ya. Ayo, kalau kita, nah itu nah cara kita kan pasti ada pengetahuan ya. Kalau orang tidak mengetahui bahasa, orang kadang-kadang beda-beda bahasanya ya. Orang membuat surat, saya perhatikan ya. Kalau orang bahasa ketika dia bermedia sosial ya Elvi itu ya, dia lebih santun, urutannya jelas kan. Lihat ya orang dia pasti kata ada baca coba ya. Hipotesis Sapir-Whorf gitu, Bang. Baca Elvi coba. Iya, baca ya. Nah, ini ada hipotesis Sapir-Whorf. Coba baca itu. Ada. Coba anu unduh ya. Nah, ini baca ya. Karin. Hipotesis Sapir-Whorf. Ada? Nah, ada. Tidak di mute coba. Ya, silakan. Hipotesis Ya, Sapir-Whorf silakan Jara. udah. Juga dikenal sebagai hipotesis relativitas linguistik, yaitu adalah teori yang menyatakan bahwa bahasa memengaruhi pemikiran dan persepsi dunia seseorang. Nah, Poin terus ya. dilanjutkan Ya, Pak. Jara. Jadi poin disampaikan dalam hipotesis Sapir-Whorf ini adalah berkenaan dengan bahasa membentuk pemikiran, kemudian persepsi realitas gitu. Kemudian asal-usul dari perkembangan ini adalah hipotesis ini dikembangkan oleh Sapir Emily Ward abad ke-20. Jadi Sapir dan Ward ini mempelajari berbagai bahasa termasuk bahasa-bahasa penduduk asli Amerika dan menemukan bahwa bahasa-bahasa tersebut memiliki cara yang sangat berbeda dalam menggambarkan dunia. Nah, temuan mereka ini mengarah pada gagasan bahwa bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai kerangka kerja kognitif. Ya, dari Gitu, kerangka Pak. kerja kognitif tadi ya, itu ya Nova ya. Ada aspek Kognitif. logika itu ya. Kalau orang dia ingin berlogika dengan bahasa dan itu yang Zahra ya. Gitu. Betul ya. Jadi, nah, ini juga kita berbahasa harus dengan pikiran, logika yang jelas ya. Berarti aspek dengan kemarin yang kemarin kan dengan teori kognitif sih kemarin kognitif ya itu Zahra ya. Gitu kan. Nah, tapi kalau kognitif tadi ansih dengan pengetahuan tidak bisa hanya struktur bahasa kan subjek, predikat ya. Hanya hafal tentang struktur bahasa kita tidak begitu.
Tapi kita bagaimana unsur bahasa tadi kita integrasikan dalam praktek-praktek dari komunikatif ya. Maka muncullah nanti ada pendekatan komunikatif ya, pendekatan humanistik, pendekatan pragmatik, banyak tuh ya. Itu muncul dia dari turunnya bisa berkembang itu teori tadi. Karena bahasa ada dengan tadi pemikiran itu sana ya, dengan nalar itu sana ya gitu. Itu sejarah jelas ya. Itu Edward Sapir dengan Benjamin Roth tadi kan mengembangkan sebuah hipotesi hari penelitian bisa dibuat bahwa bahasa ada kaitannya masalah kalau dia punya pengetahuan tentang bahasa ya. Kalau orang banyak membaca pengetahuan ya tentang dia berbagai informasi, maka dia akan mudah untuk menyampaikan gagasannya, pikirannya, ide-idenya. Bagaimana orang bisa berbahasa kan? Berbahasa yang lancar, influensi ya, yang tepat, yang jelas, komunikatif, enak dibaca dan perlu ya. Kalau dia manakala punya pengetahuan yang kuat tentang bacaan, tentang literasinya, kemudian kosakatanya ya, namanya hazanah perkataan atau kosakata itu orang kan dia pasti pengetahuan ya. Kalau dia tidak punya pembahasan dia bagaimana ngomongnya kan? Anak berbahasa ke depan kelas. Itu baca semua ya. Lihat kalau kita perhatikan di kelas kita kan ada yang bertanya, nah dia mesti berbahasa itu karena kita diam. Tapi ketika di luar kelas, nah itu kan kami pernah penelitian di eh, namanya kesantunan berbahasa pelajar Kota Bandung. Saya mengamati ya di sekolah di BP itu, ketika mereka di kelas berdiam diri, mau berargumen, berpendapat, ya beradu adu 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 adu, adu berdiskusi, itu pada diam. Setelah keluar kelas, begitu keluar pintu saja, apalagi di kantin saya amati ya, muncullah namanya bahasa kebun binatang. Nah, itu akhirnya dia ayah amati kan dia di kantin, wah, recok tuh ya, recok ayah di kelas ramai itu kan keluar kantin itu. Nah, gitu keluar ke dalam kelas kok kayak penjara di kelas itu kan tidak boleh kan kok apa bukan penjara kelas itu kan harus orang yang merdeka tadi kan yang bebas punya motivasi ya itu bisa kan ya belajar bahasa belajar berkomunikasi untuk pengalaman ya yang mengajar barangkali pernah jadi guru ya siapa Ibu Sumiati barangkali cerita ya di kelas mereka diam ya tapi ketika yang bukan farologi ya di luar kelas mereka luar biasa berbahasanya kan rarecok ya tahu rarecok itu ya nah semua berkomunikasi ya farologi ya tapi kan juga bahasa apa ketika di kantin kan wah bahasa anak-anak remaja kan anak SMP kan itu bahasa kebun binatang keluar paroji itu ya. Nah jadi gini karinnya itu di Karin di Bandung mana di Bandung tuh karinnya atau Air di Sumedang ya. Kalau Anda bisa bercerita ya itu berbahasa gimana saya itu kalau di kelas mereka diam kayak penjara karinnya di luar kelas wah semangat mereka mengapa terjadi. Nah kita jangan sampai begitu ya di kelas ada orang ada kemerdekaan ya berbahasa berkomunikasi berpikir itu caranya. Nah kemarin tadi sekarang tapi juga berpikir harus santun, harus baik, harus benar ya, laina, mulia bahasanya. Ya itu bilang katanya ya. Pasti dia punya aspek pengetahuan juga jalannya. Atau bukan yang punya pengalaman Kari yang mengajar atau Pak Roji atau Ibu Nova silakan atau Ibu Sumiati mah nggak Kari silakan ya, mah silakan. Halo, teman-teman terdengar suaraku? Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk pengalaman Ya sudah jelas. mengenai. Kalau saya pribadi itu di sekolah inklusi, Bapak memang perlu banyak sekali adaptasi dengan bersama anak-anaknya. Karena berbeda latar belakang dan juga keterbatasan yang ada. Seperti itu, Pak. Dan memang perlu ada keterampilan juga di sini, Pak, untuk Iya, terkait humanistik. iya betul ya, betul. Iya. Kita harus istilah orang Bandung Mas Agi karenanya ada aspek pengetahuan iya, keterampilannya juga sikapnya tuh kan yang bahasa yang pilihan kata itu kan perlu juga pengetahuan kan. Kadang-kadang saya berucap ini baik nggak kalau sama orang lain kan, menyinggung orang lain kan. Nah kayak tadi malam kami rapat ya di masjid ya, adalah hanya ketersinggungan ya, karena ketersinggungan ya gara-gara ya akhirnya mundurlah pundungan itu ya, Pak Roji ya. Mengapa orang pundungan kan karena kesinggungan mungkinnya itu ada ya. Orang di kelas kok udah dewasa udah aki-aki kadang-kadang kenapa masih pundungan ya beda-beda beda pendapat masih ribut ya masih itu biasa ada biasanya kalau itu makin cerdas kan berbahasa ya betul ya Nova ya makin cerdas berbahasa beda pendapat kita biasa kan apalagi beda pendapatan ya nah itu yang masalah kan beda pendapat jangan ribut ya apa beda pendapatan aja nah itu itu biasa jadi orang harus makin cerdas berbahasa kan orang banyak kan jembar pikirannya ya karinya makin dewasa itu penting kan dia nah itu belajar bahasa kan beda pendapat biasa aja kan. Kenapa jadi marah-marah kan?
beda pendapat tuh jadi ngambek, jadi bukan tidak lagi silaturahmi. Wah, bikin kelompok ini, itu maksudnya belum dewasa. Itu orang belum berliterasi, belum humanis belajarnya ya, belum belajar ke UPI ya, belajar tentang teori humanistik ya, kalian ya. Orang beda beda pendapat biasa saja kan. Orang bukan biasa hargai kan. Kata di surat Al-Hujurat 13 ya, manusia kan beragam ya, bersuku, berbangsa ya. Ada orang Bandung Selatannya Karin ya, ada orang mana Sumedang, itu ya, orang mana orang Jawa Tengah kan biasa saja biasa kan saya saya biasa kan jadi itu saya seringnya merenungi ya merefleksi oh kita memang berada ya beda pikiran beda pendapat ya kita boleh kepala sama hitam tapi kan mungkin pikiran-pikiran beragam itu wajar saja kan itu perlu ya kita harus makin human saling menghargai respect ya hormat pada orang lain ya yang berbeda pendapat, berbeda bahasa, itu akan semakin dewasa. Anda sebagai intelektual, kaum terpelajar, ilmuwan, ya, calon-calon ya orang-orang ilmuwan kan, nanti harus gitu kan. Semakin orang berbahasa kuat, ya jembar itu harus semakin dewasa. Biasa aja orang beda pendapat biasa ya. Jangan orang beda pendapat jadi musuh kan. Nah itu kan biasa aja itu. Itu yang menurut saya mengangkat dia. Mungkin banyak pengalaman di sekolah sama ya. Nah, apa anak-anak wajar kan beda pendapat saling membuli mungkin dia anak-anak karirnya membuli persekusi mengejek itu awalnya kan musuh-musuh itu awalnya kan. Nah, kita sebagai orang tua harus ya penampilan kan bahasa yang baik hati-hati kan itu makin dewasa itu ya. Tapi yang di S2 ini kan ya makin makin jembar pikirannya ya, makin luas ya pemahamannya kita harus makin nah jembar pikiran makin dewasa tadi. Terima kasih ya. Baik, ada lagi yang sampaikan? Gimana? Anjar ada atau Rafif? Ya, ya, Anjar ya mungkin terima kasih sama dia. Biar Anjar ya kalau di Umi kalau demo biar mau di Anjar ya gara-gara kan iya kan gara-gara parkir kemarin ya kemarin ada orang Bandung datang ke mana parkir di saya juga anak saya sama anak saya mau parkir nah apa di mana SCBD memang parkir bayar masuk masuk perumahan kompleknya tapi di sana minta bayar lagi minta 50.000 100.000 wah, uang parkir apa kan nah kalau baik-baik ya mungkin jangan gitu sekarang kan itu banyaknya itu ya tukang amal sama sebenarnya kita harus makin dewasa itu ya harus jelas ya kita harus juga baik-baik berkomunikasi tadi ya dengan kaulang karima kaulang lain nah ya sadida ya gitu kalau ma'rufah harus bijak baik jelas ya kita berkomunikasi sehingga dia tidak muncul konflik-konflik sosial ya konflik-konflik horizontal di antara warga masyarakat itu kan itu makin berbahasa dengan pilihan kata yang baik ya lebih manusiawi ya lebih humanis ya itu penting ya sudah ya lebih berbudaya itu ya nah, bermartabat ya itu kira itu pendekatan tadi ya dari humanistik ini saya kira semoga dengan kita mengkaji teori ini ya anak semakin jembar pikirannya kita makin dewasa kita bisa memahami tiap orang pasti punya pandangan persepsi yang berbeda tapi kita harus makin dewasa ya biasalah perbedaan yang biasa kan boleh saja kita tidak ada sekian miliar manusia yang wajah Karin sama di dunia kan nggak ada kan benar sama kan kalau perempuan sama perempuan laki-laki nggak ada yang sama aja itulah kus Allah kan walaupun mungkin yang kembar saja beda keinginannya yang banyak kembar sama ya lahirnya tapi mereka pasti berbeda keinginannya baiklah saya kira bagus ya hari ini berikan applause tepuk tangan pada penyanyi bagus ya kita ya maka ya insya Allah minggu depan kita bisa kita bisa bagi teori belajar konstruktivistik bagi siapa yang minggu depan ya ya membaca hasil penelitian yang relevan dari jurnal-jurnal, dari tesis ya, model apa yang ada kembangkan, jadi kan biasanya jadi bahan tesis kita isi itu arahnya ya. Gue Karin sebagai kita mulai pengembangan model apa mungkin ya. Nah, model kolaboratif, model apa, macam-macam bisa kita kembangkannya, model PJBL yang kita bahasanya, model pembelajaran bisa kita mungkin humanistik dari mana, konstruktivistik sebagai bahan kita nanti penyelesaian studi untuk magister S2 ini kan, jadi begitu hari ini. Pengembangan jadi tidak pasti pada pengembangan model pembelajaran ini kan banyak saja kan dibuka di repositori UPI untuk hasil kerjaan S2, S3 banyak pada pengembangan model-model pembelajaran. Baiklah, cukup sekian ya. Nanti insya Allah kita minggu depan. Bagi siapa minggu depan nih, Karin? Apa namanya konsumsistik? Gimana pakai Karin ya? Mungkin nanti perlu pakai kuis kayak Karin kemarin. Mangga, silakan mangga diakhirin. Ada dia, ada mangga sama. Silakan. Baik, mohon izin Bapak. Sekarang, baik. Ada suaranya. Ada. Baik sekali. Saya akhiri
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Maaf ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Oke, Pak. semangat ya, semangat ya. Tapi Mohon ibadah maaf dulu lahir ya. batin. Selamat Sehat ya, puasa, selamat Bapak. menjalankan ibadah yang Ramadan ya, kita semua diberikan Lahir batin Bapak. berkahan ya, semangat semuanya ya, lancar studinya bagi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Gimana, Ai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Ya sama-sama.